شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان آمين Ingkang kula hormati dan kula muliakan para sepuh, bini sepuh, adik sepuh, pengurus takmir Masjid An-Nur Sono Bulutan Bejo Pastari, dan kepada Bapak Ibu serta adik-adik yang sangat kami kasihi dan sayangi, dan Pak insya Allah kita sekalian selalu tercurahkan berkah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur moga kita tansah panjatkan dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang sangat cerah ini kita sekalian, wabil khusus saya pribadi, bisa bersilaturahim dan berkumpul dalam rangka kita berikhtiar untuk mendapatkan petunjuk ataupun hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, baru tadi saya datang mendengarkan remaja-remaja hadroh. Remaja-remaja wayu-wayu tenang, semangatnya ya Allah ya. Saya itu ini ibu-ibu remaja kita ini pasti dari jam 3 sudah bangun sosial ya, sementara kita mungkin masih tidur ya. Begitu saya masuk mendengarkan hadroh ataupun sholawatan, Masya Allah, ini langka sangat. Biasanya pun naik hadroh itu dari tapi ini subuh sudah siap-siap ibu-ibu kita. Mudah-mudahan ibu-ibu remaja kita senantiasa menjadi ibu-ibu yang soleha. Anak-anaknya, zuriyahnya, keturunan soleh-soleha dan berakhlakul karimah. Dan suami serta anaknya juga mendapatkan suami yang soleh. Selamat bahagia di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Untuk menambahi keberkahan pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini, moga kita sekarang berpikir Subhanallah walhamdulillah wa la
dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut guru-guru saya, para kiai-kiai saya itu, kalimat ini begitu dibacakan oleh para malaikat ini bergetar semua. Dan ini adalah salah satu zikir yang sering dibacakan oleh di majelis-majelis kiai-kiai ataupun tempat-tempat yang majelis yang besar. Monggo bisa diamalkan oleh Bapak Ibu di rumah, anak-anak. Ini ngapunten nih kalau ini tujuh jam kan Pak. Ini sudah setengah 7. Kita waktunya hanya dari Jemaah rahmatullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun berkata, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم يتوكلون. Saya betul artos seperti mari buat. Siapa yang bisa saja hadiah 10.000. Ada yang paham, terutama ibu-ibu. Ada yang paham nggak apa yang disampaikan oleh Allah ini? Ada? Ya ada berarti insya Allah ya. Apa kata Allah? Innamal mu'minun, saat temannya sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah, apabila dikumandangkan, mendengar kalimat Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Janganlah ada yang membaca Quran ataupun berzikir reman betul mendengarnya. Niki kata si Allah zikiran paus kalimat Allah, itu ya ada yang tidak suka. Ayat ini menjelaskan kepada kita, kalau kita merasa iman kepada Allah, tatkala ada yang membacakan ataupun mendengar kalimat Allah, maka bergetar. Betul atas perolahan benar, mungkin mendengar azan saja, begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin kita mendengar ada yang azan, aduh tutup, oh ini ganggu, agak enak-enak nonton TV, tapi nyambut gawe, waduh mana semangat. Kita kadang-kadang mengaku orang yang beriman kepada Allah, ini begitu mendengar kalimat Allah itu seorang sama. Ini teguran buat kita dan Allah menghina kita. Kemudian kata Allah,
wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, onten bener onten sih, napa nyerangkan ataupun mendengar orang baca Al-Quran, kita merasa onten bener. Yang membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu macam-macam mungkin. Belajar Al-Quran mulai dari kita mengenal huruf, turutan, tartil, kemudian tilawahnya, supaya Al-Quran kalimatullah itu didengar, dikumandangkan enak didengarnya. Dan bagi orang yang merasa imannya kepada Allah akan bertambah. Nah ini kata Allah, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah kuatlah imannya kepada Allah. Karena kita nonton ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa, jangan mengucapkan Allah, itu kalimat Allah. Memang Nabi tidak mengajarkan, tetapi tatkala kita mendengar ada orang baca Quran, tidak apa-apa kita mengucapkan Allah, karena itu adalah kalimat Allah, kalimatnya Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ayat tadi, maka mereka begitu yang beriman kepada Allah, mendengar kalimat Allah, bergetar hatinya, dan bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bertambah imannya kepada Allah, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, saat menikah sudah memasuki bulan Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan, Allah memberi keberkahan, dan kita dipertemukan di bulan suci Ramadan. Amin. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, apabila kalian melewati surga-surganya Allah, maka kalian mampir, datangi, singgah, pinarak ke taman-taman surga itu. Kita itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah, singgahlah, datangilah, pinaraklah di taman-taman surga itu. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan taman-taman surga sementara kami masih ada di alam dunia ini? Nah, apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Taman-taman surga yang aku maksud adalah tempat-tempat majelis zikrullah, zikir-zikir kepada Allah, dan tempat-tempat majelis taklim kantos pagi hari ini. Itulah yang baginda Nabi Muhammad SAW maksud
Ini kata Nabi adalah kita bagian dari taman-taman surga. Mudah-mudahan kita sampai dan ditetapkan semua zuriyah kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, pesan kalian Siti Aisyah, ya Aisyah, nek kamu umpama kalau kamu melewati perkuburan, maka ucapkanlah apa? Ucapkanlah salam. Yaitu, nah ini adalah orang wis mati, nopo ngerti. Yaitu, ini dawuhnya Nabi. Karena orang mati itu berharap-harap doa dari saudara muslim yang lain, terutama dari anak cucu. Kata Nabi seperti itu, kalau kamu melewati kuburan, lewat kuburan mana saja kecuali yang non muslim. Kita kan tahu nih, kuburan yang suci, masa assalamualaikum, ya hidup dia, dan tapi memang agak unik kalau di sini nih, kuburannya disi campur. Bingung kalau yang gereja atau yang gereja. Jadi kata Nabi seperti itu, ucapkanlah salam. Naik komplitnya ke rodanya ini paling benar. Assalamualaikum ya ahli kubur, muslimin wal muslimat. Kan campur. Di makam kita ini kan campur gimana? Rata-rata ini ucapan salam. Atau ya assalamualaikum ya ahli dia. Itu adalah bentuk Islam. Islam itu betul-betul agama yang rahmatan lil alamin. Masih hidupnya kita ya diminta, disarankan oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW kita untuk saling mengasihi. Sampai mati pun, kita sudah mati pun baginda Nabi memerintahkan kepada kita untuk mendoakan, memberikan salam. Salam itu doa selamat. Di ujungnya rahmatullah wabarakatuh. Kemudian semoga diberikan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Islam. Ya, masih hidup aja kita harus saling mengasihi antara tetangga atau saudara. Ya. Jadi kalau ada ajaran Islam yang mengajarkan kebencian, yang selalu berdakwah membid'ah-bid'ahkan, mensyirik-syirikan, mengkafir-kafirkan saudara yang lainnya, itu sesungguhnya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Telah sampai mati pun kita disarankan untuk mendoakan, paling tidak kita untuk mensolatkan jenazah. Tidak perlu Pak, kita harus tanya kepada orang lain, niku si mati niku sholat boten. Nah, apakah kita pernah tahu bahwa dia sholat tidak? Selagi dia masih iman kepada Allah dan saksi-saksi masih dia beriman kepada Allah dan bentuk kasih sayang kita sesama umat Rasulullah Muhammad SAW, maka kita wajib mendoakan, menyolatkan. Itu indahnya Islam. Jangankan kita sesama umat muslim, sesama yang bukan muslim pun, baginda Nabi Muhammad SAW itu harus kita saling mengasihi dan mencintai. Hablum minallah, itu mengerti. Surga neraka, ajab dan ampunan itu milik Allah. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Jadi ampunan itu miliknya Allah, haknya Allah, dan azab ataupun siksa itu miliknya Allah.
Udu nilai kulolan penjara. Kita tidak boleh walaupun dia mungkin sholatnya kurang jelas, ya, tidak boleh kita mengklaim menjustis kamu itu nanti ahli neraka, tidak boleh. Baginda Nabi menyampaikan kita tidak boleh seperti itu. Oleh karenanya salam itu terbagi tiga. Salam pertama menika salam yang harus dijawab. Kemudian salam yang kedua adalah salam yang tidak boleh dijawab. Yang ketiga salam yang awake dhewe ora gelem pikantuk jawaban. Salam pertama yang harus dijawab seperti saya tadi menyampaikan ataupun Bapak ketemu sedulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawabnya? Sekarang salam yang tidak boleh dijawab, yaitu salam begitu imam selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sampai jawab, nek jenengan jawab Pak Momen, begitu imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Dan itu tidak boleh dijawab. Dan salam yang awake dhewe tidak mau dengar jawaban adalah begitu tadi kita lewat kuburan, masuk kuburan, Assalamualaikum ya ahli diyar, ya ahli kubur. Dan jenengan pengen dijawab, begitu jawab Waalaikumsalam, wah minggat kabeh. Itu kita minggat semua seperti itu. Jemaah rahimahullah. Waduh, Pak menit tinggal 20 menit. Pak sharingnya masih banyak ini. Tapi kira-kira masih betah betul ini. Kita dalam bila ini terus. Nah ini pengawasan senapan sekali. Lajeng jamaah rahimahullah. Kita sering mendengar ada doa, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Itu adalah doa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan doa karangan, itu baginda Nabi yang berdoa. Nah pertanyaannya, ya Allah, diartikan berkahilah kami Allahumma barik lana fi Rajab, di bulan Rajab, dan wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban atau bulan Muharram yang wong Jawa, wa ballighna Ramadan, dan pertemukanlah kami di bulan suci Ramadan. Nah pertanyaannya sekarang, wonten napa kok baginda Nabi itu berdoa minta berkah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban? Nah ini wonten apa? Wonten pahala. Ini kalau mungkin kita tahu pahala dan jaran yang tadi saya sampaikan, ini adalah taman-tamannya surga. Mungkin banyak jamaah kita di sini yang lebih banyak lewat datang mendengar langsung berangkat ke masjid. Tapi karena hadiah Allah itu tidak dilihatkan, ya kita malas-malas cobi atas wingi ngikil kada. Ayo kita pas 100.000 mesti rame ini. Jadi baginda Nabi kita Muhammad SAW itu berdoa minta berkah di bulan Rajab, karena di bulan Rajab itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bulan Rajab, itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan ada suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi dari zaman Nabi Adam sampai pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada peristiwa itu, yaitu peristiwa dengan kekuasaannya Allah, dengan pilihannya Allah. Nah, ini kita tidak bisa mengklaim kalau itu sudah haknya Allah, kekuasaannya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin.
Boleh jadi sekarang kula niki lagi ngadeg kados-kados kaya Ustaz Kiai padahal nopo. Boleh jadi kalau Allah sudah berkehendak. Nauzubillah min dzalik saya mungkin melakukan hal yang tidak baik. Begitu juga jemaah. Yang kita anggap orang yang imannya kurang elek dan sebagainya, mungkin dia lebih baik nantinya. Itu tidak. Itu haknya Allah. Oleh karena pada saat itu banyak yang tidak percaya peristiwa itu terjadi, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan perjalanan hanya dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau saya lihat si Masuk Pulau Dereng sampai Mongkor ini belum pernah umur saya ya, tapi ya kurang lebih itu 20 kilo katanya. 20 kilometer atau lebih kan saya. Belum lagi naik itu lahirnya Allah. Itu kalau bukan karena kuasanya Allah tidak mungkin. Oleh karenanya Allah berkehendak dalam keadaan bersuka dan berduka baginda Nabi ditinggal oleh pamannya dan istrinya Siti Khadijah. Serta dalam keadaan begitu ditekan saat beliau berdakwah, maka Allah menghibur baginda Nabi Muhammad SAW. Diutuslah malaikat Jibril, disucikan dulu, dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril, kemudian diberangkatkanlah, diisra-mi'rajkanlah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa daunnya Nabi Muhammad SAW? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlan alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanallah, maha suci Allah bi'abdihi laylan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah menjalankan bi'abdihi hambanya di suatu malam atau di saat malam dari Masjidil Haram layla minal Masjidil Haram minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang dikelilingi dengan keberkahan Allah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, dan Allah tunjukkan, perlihatkan
Innahu sesungguhnya Allah Samiul Basir, Maha melihat dan Maha mendengar. Ada satu kalimat, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kenapa Allah tidak menyatakan di Quran itu Subhanalladzi asra Muhammad, tapi bi 'abdihi? Kalimat pengakuan Allah hanya ada di kalimat ayat ini. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba. Jadi betul-betul kanjeng Nabi baginda Nabi Muhammad itu sudah betul-betul dianggap oleh Allah adalah hamba. Beda dengan kita, beda dengan jenengan saya. Ngaku-ngaku cara kalian Gusti Allah, ngaku-ngaku hamba ya Allah. Itu akuan diri sendiri. Aku kenal kalau Prabowo, Prabowo kan. Harus kenal kalau bupati ini orang. Karena itu aku-akuan gitu. Tapi kalau Prabowo mungkin menteri, mungkin bupati itu kenal sama kita, kenal banget. Nah, itu suatu keistimewaan. Begitu juga kita ngaku-ngaku hamba ya Allah. Allah merangakoni. Iya namanya. Kenapa? Karena ibadah kita, sholat kita, rajin ke masjid kita, zakat kita, nulungi Allah, itu bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Karena pengen dipuji, pengen untuk kepentingan sendiri. Oleh karenanya, ayo, hai Nurfian dan Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini kita ibadah kepada Allah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengharap yang lain-lain. Umpama ibu-ibu, gadis-gadis, remaja-remaja ayu-ayu, debater. Ini kena niatnya ibadah, ikan untuk ganjaran. Maka Allah mengakui dialah hamba. Ini mereka pengen namun tampil ada, mesti selfie, sesuk panggil langsung di saya pengen, itu sudah lain. Nah ini maka iringilah apapun kegiatan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen menjadi hamba yang betul-betul diakui oleh Allah, bahwa kita adalah hamba, engkau adalah hamba. Inilah perbedaannya baginda Nabi Muhammad SAW dengan hamba-hambanya yang lain. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW diberangkatkan dari Masjidil Haram, dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian diikhlakan baginda Nabi kita Muhammad SAW bersama diiringi, didampingi malaikat Jibril, diangkat ke langit yang pertama. Di langit pertama baginda Nabi kita bertemu dengan Nabi Adam melalui. Kemudian di langit kedua baginda Nabi kita bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga baginda bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat baginda Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima baginda Nabi bertemu dengan Nabi kita Harun. Dan di langit yang keenam baginda Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketujuh baginda Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim, mbah-mbahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sesampai di langit yang ketujuh, yang harusnya malaikat Jibril mengantar sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril tidak sanggup. Ya Rasulullah, ya Muhammad, saya cuma bisa ngantar kamu sampai sini. Aku itu izin, belum dapat rekomendasi dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengantar kamu sampai di hadapan Allah. Aku cuma sampai di langit yang tujuh. Silahkan baginda Nabi, engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya baginda Nabi maju menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Kemudian muncullah sinar yang tidak menyilaukan, yang begitu terang benderang, namun adem ayem di mata. Batas-batas lampu padam tapi membantu cahaya. Ini satu hal yang perlu kita ketahui, tidak ada pernah hamba Allah yang melihat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk baginda Nabi Muhammad. Nabi hanya diperlihatkan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru cahaya indah, nyaman, tentram. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW berucap kepada Allah, Assalam at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sebelum saya lanjut, bikin 20.000 saya ibu-ibu yang bisa mengartikan at-tahiyatul, oh jangan delok handphone. Nah ini kalau sholat kita ya, kalau kita bahas sampai ketemu waktunya tentang bagaimana kita bisa bermakrifat dalam kita beribadah kepada Allah. Kemudian, baginda Nabi berucap, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, at-tahiyatul mubarakatus, keberkahan, salawatut thayyibatu lillah, salawat, rahmat, pertolongan, thayyibah, kebaikan semua lillah, itu adalah milikmu ya Allah. Jadi sholat ya, ingat apa yang kita baca. Jadi baca dulu saya gambar Rasulullah. Oh kita kan lagi bertemu dengan Allah. Nanti kita bahas nyandari. Kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, keselamatan kepadamu wahai baginda Nabi Muhammad, nabiku, dan rahmat berkah tercurah kepadamu. Kemudian Nabi saking sayangnya kepada umatnya mikir ke awal itu supaya besok di alam akhirat ini ora sengsara. Kemudian Nabi berdoa, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, dan keselamatan juga tercurahkan kepada orang-orang yang soleh, artinya umatnya baginda Nabi Muhammad. Mendengar dialog ucapan Nabi kita Muhammad SAW beserta Allah kepada Allah, para malaikat kemudian yang menyaksikan dialog itu, percakapan itu berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah makna dari Mi'raj. Kemudian baginda Nabi diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Wah, 5 waktu buat Nabi turun, setelah selesai Nabi mendapatkan perintah sholat, turun, ingin pulang ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, apa yang kau peroleh setelah kau bertemu dengan Allah SWT? Aku diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Kata Musa, ya Muhammad, orang bakal mampu umatku, orang bakal mampu. Akhirnya
indah menghadap, diberi keringanan sampai berapa kali, akhirnya cuma 5 waktu, sampai 5 waktu kata Nabi Musa, orang bakal kuat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, orang bakal kuat Muhammad. Ternyata enggak. Betul. Wah, ternyata banyak. Lihat mungkin kita ada seberapa 0,sekian% yang melaksanakan sholat subuh. Yang lain tidur mungkin belum tidur. Kita bisa lihat kalau sudah di tempat-tempat kafe-kafe yang harus bayar, larang-larang minumannya, malam Sabtu, malam Minggu, Masya Allah, rame nih, nggak bisa. Ini pun pengajian, pun untuk snack, untuk apa? Ya itu aku kadang-kadang itu bisa ini apa? Orang bayar. Nah itu kan. Kemudian kata Nabi Muhammad, sudahlah ya Nabi Musa, ini sudah cukup malu kalau aku minta keringanan lagi kepada Allah. Nah, itulah tadi. Akhirnya Nabi pulang. Sebelum pulang Nabi Muhammad itu linuriyahu min ayatina, di ayat tadi, dan Allah tunjukkan sebagian dari kekuasaannya. Allah memerintahkan malaikat Jibril mengantar Nabi Muhammad SAW, diperlihatkan yang namanya balasan bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah, yaitu neraka. Allah lantaran malaikat Jibril, Nabi kita dibawa ke neraka, diperlihatkan di situ banyak orang-orang yang mulutnya hanya dirusak-rusak. Apa kata Nabi? Ya Jibril, kenapa orang-orang itu selalu melakukan perbuatan itu? Kata Jibril, itulah orang-orang yang selalu berkata tidak baik, menghasut, memfitnah dan memfitnahkan orang. Itu baru seperti itu. Belum yang lain-lain. Ini saya mau agak cepat karena ada waktunya. Baru dengan saya baru 40 menit gitu Pak. Kemudian setelah diperlihatkan di neraka balasan-balasan kalau kita burolan berjenderan, melakukan pelanggaran dosa-dosa besar, di neraka tempat itu. Dan Allah juga memperlihatkan kepada Nabi balasan orang-orang yang takwa kepada Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah. Maka Nabi diperlihatkan yang namanya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu yang diperlihatkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, yaitu ada seseorang yang begitu dia menanam langsung tumbuh, begitu dimakan ditumbuh lagi, berbuah lagi, terus berbuah. Apa kata Nabi? Ya Jibril, kenapa orang itu habis nanam langsung berbuah dan selalu berbuah, diambil bukannya habis tapi bertambah. Kata Jibril, itulah orang-orang yang selalu bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iki sampai sekolah kalau ya dari sakit ini melakoni itu. Ini tidak tahu, tapi ini gambaran tamparan buat saya. Wa min ayatihi innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu adalah yang maha mendengar dan maha melihat. Itu gambaran perintah kita. Oleh karena monggo sholat kita diperbaiki. Jangan sholat kita hanya sholatnya macamnya sholat bocah-bocah. Asal dikon wong tua manut ning ora ngerti. Yang diperintah jongkok, sujud tapi tidak ngerti. Ayo kita belajar meningkatkan amaliyah kita, ibadah kita, tidak cuma syariatnya saja, tapi juga bertambah dengan ma'rifat, merasakan bahwa kita bertemu dengan Allah.
sholat, kata Nabi, sholat hakikatnya adalah, atau sholat yang terbaik ataupun kuncinya sholat diawali dari takbir, diakhiri dengan salam. Jadi kalau kita mau sholat jenengan teleponan, dia betul apa? Mau sholat, belum sholat loh. Kalau jenengan sudah Allahu Akbar, kering halo, apa yang? Tidak yang, aku tak ada pengawasan. Ya itu nggak boleh. Tapi kalau kita baru mau sholat, belum Allahu Akbar, boleh jenengan mau ke kamar mandi pun boleh. Gitu. Mau ke kamar mandi, aku belet, boleh. Mau apapun, mau ngomong sama temannya, dia belum sholat ya, belum Allahu Akbar, mundur, atau maju, boleh. Begitu juga. Nah, jenengan pengen apapun berdoa boleh. Karena setan mengganggu kita itu tidak cuma kanan kiri, belakang depan, atas bawah, tapi alladzi waswisu fi sudur. Setan mengganggu kita itu di hati, sampai di jero hati. Orang yang jenengan jaga kanan kiri, bagi roh setan. Begitu, Allahu Akbar. Jadi maksud bangun aku kalau bapak lain, bapak ini aku jalur begitu lagi kayak wis ben makanya itu setan. Oleh karenanya para ulama nyarikan, nah pengen sholat itu duduk tenangkan hatinya, batinnya, pikiran, fokus. Aku pengen ketemu dengan Allah. Senyum. Orang-orang aja jangan pengen ketemu Allah Subhanahu. Senyum. Wah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Merasakan kita bertemu dengan Allah. Itu menambah makna. Kemudian yang paling harus saya sampaikan juga tentang itu bersuci atau tahamah. Karena sah tidaknya sholat bergantung dengan apa? Bersucinya. Pertama saya sampaikan, kita itu adalah mungkin ya bapak-bapak, ibu-ibu atau remaja sudah balik, pernah bermimpi dan sebagainya. Itu ada namanya mandi junub. Ini yang harus, ataupun mungkin bapak sudah pernah mendengar. Ini saya mengingatkan lagi. Mandi junub ataupun mandi besar. Mandi itu harus dengan air yang mutlak. Air mutlak itu air yang suci dan mensucikan. Beda dengan air teh ini suci tapi tidak mensucikan. Air kopi suci tapi tidak mensucikan. Air yang sudah dikobok-kobok itu suci tapi tidak mensucikan. Maka tatkala kula panjenengan mandi junub itu jangan dicampur dengan sabun. Jangan dicampur dengan sampo, karena airnya sudah bercampur dengan air sampo dan air sabun. Kalau jenengan ataupun kita mau bersuci dulu, bersihkan dulu, nanti baru diulangi. Tetapi resikonya kalau dibersihkan dulu itu ada rambut yang jatuh, gitu. Maka oleh karenanya niat di dalam hati, karena di kamar mandi tidak boleh mengucapkan nama Allah dalam hati. Ya, dalam hati nawaitul husna bi rafil hadasi akbar wa qabul. Niat aku mandi wajib, mandi besar, menghilangkan hadas besar ya Allah, kata Allah Ta'ala. Sehingga
pelan-pelan, tanpa sabun, tanpa sampo, sudah rata, bagus. Jangan mau buat dulu, kalau enggak buat dalam hati jangan berdoa. Selesai itu, baru mandi diulangi dengan air, sabun dan sampo. Ini harus jangan Bu. Ini kemudian air, kalau mau mandi ataupun wudhu, air itu diusahakan kalau sampai tidak ada jangan diolah. Kalau mau diolah, airnya dialirkan, dialirkan airnya. Ada air yang mengalir. Jangan sudah diolah itu seperempat, isi deko wudhu ataupun mandi. Makanya zaman modern itu ada pancuran shower nah itu pakai itu. Pakai air itu hati-hati kita dalam bersuci untuk kesempurnaan sholat kita. Nah satu hal lagi, begitu kita mandi wajib ataupun mandi junub, di situ kita minta kepada Allah, ya Allah, dalam hati orang, ya Allah menjelang apa? Ya Allah, sucikanlah tubuh kami, ya Allah, tubuhku ya Allah, dari dosa, dari maksiat, terus dalam hati, ya Allah, bersihkan, sucikan badanku ya Allah, yang penuh dosa maksiat ini ya Allah. Nah, setelah itu baru kita mandi. Sabun mau habis, sabun botol ataupun sampo berapa saset mau. Setelah itu kita langkah selanjutnya bersuci dalam berwudu. Ini juga harus dipahami. Dalam hal berwudu sama airnya harus mutlak, harus suci dan jangan waton di tempat lain, baik syukur di pancuran. Kalau sampai tidak ada tempat khusus untuk wudu di kamar mandi tidak apa-apa, diusahakan kan ininya pintunya dibuka. Pintunya dibuka kalau pas wudu. Pas wudu tidak ada tempat wudu di luar ataupun tempat yang lain di rumah penjenengan. Ternyata wudunya bisa di kamar mandi, dibuka pintunya. Dibuka pintunya itu harus dibuka. Kalau kepaksaannya di situ dibuka pintu. Dan begitu mau berwudu harus kita pahami, wudu pun harus punya niat. Karena segala sesuatunya adalah tergantung niat kita. Niat kalau bisa niat, bahwa itu berdoa dari fil hadasil asghar faqdillah. Niat aku butuh ya Allah menghilangkan hadas kecil karena Engkau ya Allah. Apa yang pertama? Basuh telapak tangan. Bu, Pak, Mas, adik-adik, ini adalah tangan tempat banyak kita berbuat dosa. Monek-monek mungkin memukul orang dan lain sebagainya. Begitu kita membasuhi tangan, diiringilah dengan doa, ya Allah sucikanlah tanganku, ampunilah tanganku, berkahi rahmatilah tanganku. Kemudian kita kumur, begitu juga kumur-kumur, basuhkan ke mulut sekali ya Allah, sucikan mulutku ya Allah. Mulutku yang penuh salah dosa ini ya Allah, berkata tidak baik, menyinggung orang, menyakiti orang, melukai orang, mungkin juga melukai, membuat tangis bapak ibuku. Ampunilah ya Allah, ya Allah, libatkanlah ya Allah ampunanmu, rahmatmu ya Allah. Itu didoakan oleh kita. Jangan sombong kita. Ini mau tempat sarangnya dosa. Makanya kata Nabi, siapa yang sholat wudunya bersucinya benar baik, berguguran dosanya, gugur dosanya. Lah wajibnya gugur piye? Air sembarangan, wudu sampai naik. Bukan begitu. Ma'rifatnya maknanya dari berwudu itu mensucikan kesalahan dan dosa yang ada di tubuh kita. Kemudian otomatis
inilah yang paling banyak berbuat dosa. Makanya begitu mulut dibasuh, minta disucikan dan minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sama susu, biarkan yang lain. Tapi kalau kita ingin bermakrifat dekat sama Allah, ingin merasakan nikmat ibadah, maka bermakrifat, nikmatilah ibadah. Setelah membuka, mulut, hidung, mata, tempatnya melihat maksiat. Di situ dua pelan-pelan, ya Allah, sucikan mereka. Ya Allah, ampunilah, rahmatilah, berkahilah wajahku, ya Allah, jauhkan dari siksa-Mu, ya Allah. Kemudian tangan sampai siku, begitu juga pelan-pelan sambil minta kepada Allah. Kalau di kamar mandi jangan dalam hati, kalau di luar kamar mandi jangan bisa ngomong, dia bisa bersuara. Basuhkan ya Allah, sucikan tanganku ya Allah. Kemudian setelah tangan terus ke kepala jangan cuma rambut ya Bapak Ibu, usahakan kena dengan kulit kita. Ya Allah, sucikanlah ya Allah kepala. Kenapa? Pahala ini adalah juga ikut berperan membuat rencana-rencana jahat untuk kepentingan kita sendiri, merugikan saudara orang lain, dan sebagai inilah yang merencanakan pikiran kita. Berpikir, oh iya, ben aku bisa menjabat ini, ben aku bati ini, biar. Ini rencana dosa. Oleh karenanya begitu kita membasuh kepala, ya Allah, sucikanlah kepalaku ya Allah, ampunilah kepalaku ya Allah, berkahi rahmat-Mu ya Allah. Dan diulangi sampai 3 kali. Setelah kepala, kuping, telinga tempat kita mendengar, ukurannya lebih senang mana kita mendengar ayat-ayat Quran ataupun kalimat Allah ataupun musik, jadilan ataupun dangdutan ataupun lagu-lagu barat. Nah, penjenengan yang tahu lebih banyak mana dari kita lahir sampai kita saat ini, lebih mana yang kita banyak dengar. Disitulah kita minta ampun kuping kita. Ya Allah, ampunilah, sucikanlah ya Allah telingaku ya Allah, ampunilah, berkahi rahmat. Kemudian terakhir adalah kaki. Ya Allah, kaki bisa kita bayangkan dari kecil sampai kita mungkin punya anak ataupun remaja-remaja kita yang sudah punya cucu, mungkin lebih banyak mana langkah kita di tempat majelis-majelis Allah atau di tempat-tempat yang jauh dari majelis-majelis itu. Kita yang tahu. Oleh karenanya begitu kaki yang merupakan suatu rukun di dalam wudhu juga dibasuh ya alon-alon, basuh ya Allah, sucikan, bersihkanlah kakiku ya Allah, ampunilah kakiku, berkahi rahmatilah kakiku ya Allah. Pelan-pelan. Selesai itu baru kita berdoa. Tidak bisa berdoa ya cukup alhamdulillah. Begitu kita pengen sholat, Masya Allah nikmat. Orang merungsung pelan-pelan. Kalau masih bisa ada waktu baca ya surat An-Nas, hadirkan hati kita pengen ketemu dengan Allah ya. Pengen ketemu dengan Allah. Jangan kadang-kadang kita dari muda sampai tua kadang-kadang sholat di masjid, tapi kita tidak mau belajar, mau mengenal Allah sesungguhnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Baca Allah, kita baca apa? Bikin surat An-Nas, baca istighfar, baca la haula wa la quwwata, supaya tenangkan dulu batin kita itu, hati kita menghadap Allah. Jangan merungsung. Ini yang kita hadapi Allah. Jangan menghadapi direktur ataupun atasan jenengan aja, jangan mesti mau di depan pintu sudah berdiri dulu, tarik nafas, gitu. Seperti itu. Ini kita mau ketemu dengan Allah yang
menciptakan kita, yang memiliki alam semesta ini. Tenangkan hati. Lalu apa yang kita bisa? Allahu Akbar. Tenang. Allah mau baca Allah mabain, Allah Akbar kabir. Yang penting Fatihahnya harus belajar terus belajar. Kalau di masjid itu sudah biasanya pakai bismillah, imam-imam baru jangan tidak pakai bismillah. Kasihan makmumnya nanti bingung. Kalau sudah bingung putus antara imam dan makmum, ikuti, itu adalah salah satu adab kita berdakwah, adab kita sebagai tamu. Ya. Jangan kita merubah-rubah tatanan rumah orang lain, kebiasaan mereka. Apalagi Fatihah itu adalah 7 ayat dari Bismillah sampai Walantoli. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, pelajari buku ya Pak. Dengan nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang memiliki alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih Penyayang. Maliki Yaumiddin. Engkau yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di ayat ini baik dalam sholat maupun di luar sholat dihayati. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Pertolongan dari apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang baik, jalan yang benar. Karena saat ini jalan yang rusak, jalan yang kotor, jalan yang menyesatkan banyak di sekeliling kita. Oleh karenanya banyak-banyaklah baca Fatihah. Minta ditujukan jalan yang baik dan benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalannya orang-orang yang dulu Engkau beri nikmat. An'am. Ini yang ada kajian Quran enggak? Kalau jadwal ada juga ya, kajian Quran menjadi. Nah nanti kalau enggak apa-apa, pelan-pelan. Karena Quran itu ada tajwidnya, ya, ada itu komik, waliklam, ada mat, atau bayi, mat asli, mat alif, itu disukun, bunyinya kayak apa, kalau berhentinya harus kayak apa. Quran itu, kalau kita semakin belajar nanti semakin kita tahu bahwa kita tuh jauh dan mengenal agama mereka di situ. Belajar bagaimana ayat-ayat itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga mohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak tersesat dan dimurkai oleh Allah. Pun Fatihah itu dihayati baca. Mudah-mudahan perolahan penjenengan dan dalam siang menikah pagi ini ya kita ditambah iman dan takwa kita. Dan yang terakhir ya, ini sudah bulan Sya'ban ataupun orang Jawa bilang bulan Ruah. Kenapa Nabi juga berdoa agar diberkahi bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban adalah bulannya yang juga dibolehkan Allah. Nabi selalu berpuasa di bulan Sya'ban, jadi ada bulan Ruah. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amal-amal kita baik buruknya itu dilaporkan, dibawa oleh malaikat Raqib Atid, dibawa ke hadapan Allah. Makanya Nabi berpuasa agar begitu laporan ibadahnya itu begitu dibawa ke hadapan Allah, Nabi dalam keadaan beribadah kepada Allah. Itu maknanya. Kemudian bulan Sya'ban ini adalah
juga laporannya manusia ataupun amal-amal kita itu terbagi tiga. Ada yang dilaporkannya itu setiap hari oleh malaikat raqib atid, yaitu di waktu subuh dan asar. Kemudian yang kedua, laporan yang dibawa oleh malaikat ibadah kita kepada Allah di waktu hari Senin dan Kamis. Itu dilaporkan. Makanya Kanjeng Nabi juga termasuk begitu. Hari-hari itu dilaporkan beliau puasa Senin dan Kamis. Ya itu, semoga begitu dilaporkan amalnya itu Nabi dalam keadaan kita dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah. Dan laporan tahunan amal ibadah kita yaitu di bulan Sa'ban ini ataupun bulan Ruah ini. Itulah kenapa Nabi minta Allahumma barik lana fi Rajab, minta berkah di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban. Mohon sekiranya nanti diangkat amal ibadahnya dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu makna dari baginda Nabi kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa baligh Ramadan. Jemaah rahmatullah, mugi-mugi kita dipertemukan di bulan suci Ramadan dengan suka ria, penuh kegembiraan, kesenangan bertemu dengan kekasih, bulan kekasihnya Allah, kekasih kita. Seperti kita saat itu masih muda ketemu dengan kekasih kita, remen sangat, penuh dengan perjuangan dan wani berkorban. Dan begitu juga kita ketemu di bulan suci Ramadan besok dengan bergembira, sukaria, berani banyak mengeluarkan sedekah, membantu yang tidak mampu dan lain sebagainya. Dan sehingga begitu kita selesai melaksanakan siang Ramadan, kita tercatat menjadi hamba Allah yang fitrah. Amin. Allah amin. Hamba yang seperti baru lahir, seperti halnya bayi yang baru lahir. Bahkan kata lekatipun para punten, waktu saya molor harusnya sesuai sudah diingatkan jam 7, tetapi mulainya setengah 7. Nah, ini setengah jam molor. Saat itu saya banyak hilap dan salahnya. Nyuwun pangapunten, matur nuwun dumateng Pak Tamir, Bapak Ibu sekalian, mugi-mugi suatu saat kita bisa ngaji sareng-sareng bareng. Apatan wallahu ila aqwamin barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makaten pengawasan Maulid Hasan